Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahil mun'imi ala man ata'ahu wa taba'a ridhah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata 'abdin lam yakhsha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ikhtarahu Allah wastafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa wa'lamu anna yawmakum hadza yawmun 'azim wa 'idun karim. Ahallallahu lakum fihi at-ta'ama wa harrama 'alaikum fihi as-siyam. Wa huwa yawmu tasbihin wa tahmidin wa tahlilin wa ta'zimin wa tamjidin. Fasabbihu rabbakum fihi wa 'azzimuhu wa tubu ila Allahi wastaghfiruh. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, semoga kita menjadi manusia yang bertakwa pada Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, baik itu perintah yang wajib maupun yang sunnah, serta menjauhi larangannya yaitu yang haram maupun yang makruh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, setelah sebulan penuh sekarang datanglah hari lebaran yang kita tunggu-tunggu. Hari ini adalah hari yang penuh kebahagiaan. Kebahagiaan bagi kita dan kebahagiaan bagi umat Islam seluruhnya yang telah melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh. Walaupun pada bulan ini berada pada situasi bulan Ramadan yang berbeda dari bulan-bulan Ramadan sebelumnya, semoga tidak mengurangi pahala keutamaan amaliyah di bulan Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pandemi ini cepat sirna dari bumi ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para hadirin yang mulia, hari yang fitri ini kita sebagai orang muslim dianjurkan untuk selalu bersedekah, beramal kebaikan seperti sholat, zakat, bertasbih, bertahlil, serta amaliyah lainnya. Sebab di hari yang fitri ini, hari diampuninya dosa oleh Allah. Di hari ini juga hari ijabahnya segala doa oleh Allah. Dan hari ini pula rahmat dari Allah turun kepada semua umat Islam di seluruh dunia. Selain itu, pada hari ini kita sebagai umat muslim harus pandai menahan diri dari segala macam nafsu syahwat dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Naziat ayat 40 sampai 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maknanya wallahu a'lamu bimurabbi. Adapun orang-orang yang takut terhadap kebesaran Tuhannya dan mengekang diri dari ajakan hawa nafsunya, maka surgalah tempat kediamannya. Quran surat An-Naziat ayat 40 sampai 41. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa nafsu telah dapat kita perangi serta dapat kita kalahkan dengan puasa di bulan suci Ramadan. Pertama,
Apabila kita berpuasa di bulan Ramadan sesuai dengan tuntunan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan penuh perhitungan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua adalah membayar zakat. Zakat terbagi ke dalam dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah berfungsi untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari segala hal yang dapat merusak amalan puasa Ramadan, seperti ghibah, riya, iri dengki, takabur, dan berkata kotor, dan lain-lain sebagainya. Serta dengan zakat kita dapat membantu fakir miskin serta orang-orang yang tidak mampu di dalam hal ekonomi, agar di hari raya orang-orang yang tersebut dapat berbahagia. Di dalam kitab fikih Islam, zakat fitrah hukumnya adalah wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki atau perempuan, yang besar atau yang kecil, merdeka atau hamba sahaya. Adapun waktu yang lebih baik atau afdal menurut mayoritas ulama membayar zakat fitrah adalah setelah sholat subuh sebelum pergi melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri, dengan catatan jangan sampai membayarnya setelah sholat hari raya. Maka apabila membayarnya setelah sholat hari raya, membayar zakat itu hukumnya sedekah biasa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Ibni Abbasin qol, farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi wa ta'matan lil masakin. Faman addaha qabla as-salati fa hiya zakatu maqbulah. Wa man addaha ba'da as-salati fa hiya shadaqatun minas shadaqat." Artinya, dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dan memberi makanan bagi orang miskin. Barang siapa menunaikannya sebelum sholat hari raya, maka zakat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa membayarnya sesudah sholat Idul Fitri, maka zakat itu sebagai sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin yang mulia, adapun zakat harta adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang yang sudah mencapai haul dan nisab. Adapun ancaman bagi orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat mal, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man atahullahu malan falam yuaddi zakatuhu, musilalahu maluhu yaumal qiyamati syuja'an aqra, lahu zabibatani yutawikuhu yaumal qiyamah, summa ya'khudhu bilihzi matai ay shidqoi, summa yaqulu ana maluka ana kanzuka." Artinya, siapa yang diberi oleh Allah kekayaan harta kemudian tidak mengeluarkan zakatnya,
nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bentuk harta tersebut berupa ular yang botak kepalanya, bersungut dua, lalu dikalungkan di lehernya pada hari kiamat, lalu menggigit kanan kiri pipinya sambil berkata ular tersebut, "Ana maluka, saya adalah hartamu. Ana kanzuka, saya adalah timbunanmu." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin yang mulia, seorang muslim yang menjalankan ibadahnya dengan sempurna dan merayakan Idul Fitri sesuai dengan syariat Islam, maka seorang muslim tersebut akan membuat sang raja iblis laknatullah alaih menjerit dan menangis karena marah, dikarenakan dosa-dosa umat muslim diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Fitri. Keterangan ini diambil hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblisa alaihi la'natullah yasihu fi kulli yaumin aid wa yajtami'u ahluhu 'indahu fayaqulun ya sayyidina man aghdabaka inna nukassiruhu fayaqul la syai'in walakin Allah ta'ala qad ghafara li hadhihi al-ummati fi hadzal yawm fa'alaikum an tashghaluhum bil ladzati wasyahwati wasyurbil khamri hatta yabghadahumullah." Artinya, sesungguhnya iblis laknatullah di setiap hari raya yang menjerit karena marah, sampai-sampai para pengikutnya datang berkumpul di dekatnya, dan pengikutnya berkata kepada iblis, "Ya Sayyidina, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, siapakah yang membuat Tuhan marah sehingga Tuhan menjerit seperti itu?" "Jangan khawatir Tuhan," kata pengikutnya, "kami siap memporak-porandakannya dan menghancurkan mereka." Lalu Raja Iblis pun menjawab, "Tidak, aku menjerit dikarenakan Allah benar-benar telah mengampuni umat Nabi Muhammad pada setiap hari lebaran. Karena itu aku menjerit. Untuk itu," kata Raja Iblis, "kalian harus memalingkan mereka supaya mereka sibuk dengan segala makanan yang lezat-lezat dan pelampiasan nafsu syahwat, minum arak, sehingga Allah memurkai mereka," kata Raja Iblis. Hadis riwayat Wahab bin Munabbih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, oleh karenanya memasuki bulan Syawal ini kita selalu ingat dan waspada dan selalu memohon perlindungan kepada Allah di setiap waktu agar kita selamat dari godaan-godaan iblis dan bala tentaranya yang menyesatkan serta dapat menjerumuskan manusia pada jurang kehancuran seperti berjudi, mabuk, pelampiasan syahwat dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah yang singkat ini semoga ada manfaatnya khususnya bagi khatib dan umumnya bagi jamaah sekalian. Nas'alullah ta'ala ayyuwaffiqana wa iyyakum li ta'atihi wa ayyarzuquna wa iyyakum ridha wa yu'izana wa iyyakum min ghadabihi wa niqmatihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nas'alullaha ta'ala wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.